Selamat pagi saudara. Selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Francisca. Kita akan beribadah dan bersama-sama saudara-saudara kita berada di hari yang ke-24 ya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua perbuatan ajaibnya. Saudara-saudara yang mengikuti program ini, saudara-saudara yang sudah sampai juga dalam puasa di hari yang ke-24, mari kita bersama-sama naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kita memuji Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau serta. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang nyata dalam hidup kami. Bersyukur kami di pagi hari ini. Engkau boleh bangunkan kami. Engkau boleh buat kami menikmati hari yang baru, sukacita dan damai sejahtera. Dan saudara-saudara kami yang ada di Indonesia juga, yang malam hari Engkau sudah tuntun sepanjang hari. Dan kini saatnya Tuhan kami rindu dengar firman-Mu. Firman yang adalah kekuatan kami semua, terang dan suluh bagi jalan kami. Biar firman ini boleh benar-benar menjadi bagian dalam hidup kami.
Ya Tuhan, kuduskan kami hamba-Mu dan semua saudara-saudara yang mendengarkan boleh memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami mau menjadi seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu, kebenaran-Mu, dan kami siap buka hari di hari yang baru ini dalam sukacita iman. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Umat Tuhan, bersyukur kita sekali lagi masih ada dalam program Minggu-Minggu Sengsara Prapaskah. Dan saya bersyukur saudara-saudara masih tetap setia untuk menyaksikan program ini. Dan saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan dan setiap kita ditolong oleh Tuhan untuk boleh mengerti firman yang akan tentunya kita sama-sama dengar. Saudara, tanpa terasa kita ada di perenungan di hari yang ke-24 ya. Namun saat ini saya rindu kita semua untuk tetap fokus dan kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara, saya akan membahas bagian firman Tuhan yang menurut saya sangat favorit, atau orang-orang sering kali membaca bagian firman Tuhan ini dan orang-orang senangi bagian firman Tuhan ini. Saya berdoa saudara pun boleh mengerti firman Tuhan ini. Mari saudara buka Alkitab kita masing-masing untuk kita boleh membacakan bagian firman Tuhan. Saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma ya. Kita akan baca Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya sungguh percaya bahwa kita semua dalam berkat dan anugerah Tuhan saja kita hidup. Surah Roma 8 sendiri terdiri dari 39 ayat ya, yang membahas 3 hal. Hidup oleh roh, itu di perikop yang pertama, dan kemudian pengharapan anak-anak Allah, dan keyakinan iman. Dalam pembacaan yang kita baca Roma 8 ayat 28, ini merupakan bagian dari perikop pengharapan anak-anak Allah. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, pengharapan kita tentunya sangat besar. Pengharapan akan banyak hal. Dan dalam benak kita mungkin pengharapan kita adalah pengharapan yang baik. Saudara, kita ingat bahwa Allah tidak pernah memakai jalan pintas. Bagi Allah, proses lebih penting daripada jawaban doa kita. Seringkali kita menginginkan segalanya terjadi dengan cepat. Ketika saudara berdoa dan Tuhan menjawab dengan cepat. Atau kita mau yang serba instan. Makanya di dunia modern ini fast food sangat digemari, makanan-makanan instan, saudara. Semua proses yang instan dan cepat karena kita ingin semuanya cepat. Tuhan mau kita menjalani proses dalam hidup bukan serba instan. Jadi ada contoh dalam Alkitab ya, orang-orang yang diproses Tuhan bukan proses yang mudah, tetapi proses yang menurut saya proses yang sukar. Tercatat Musa ingin menjadi cepat menjadi seorang pemimpin ya. Musa sangat ingin jadi pemimpin yang cepat. Tapi Tuhan membawa dia ke padang gurun. Dan saudara tahu di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Dan
Kenapa dia diproses di padang gurun 40 tahun lamanya? Karena dia ternyata akan memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Saudara, disinilah kita melihat bahwa Tuhan sementara mempersiapkan Musa selama 40 tahun. Yang berikut saudara kita belajar bahwa ternyata proses yang kita alami, Tuhan sementara mengizinkan kita untuk memakai setiap potensi yang ada dalam hidup kita. Sehingga saudara, saya seringkali mengingatkan dan saya seringkali berkata juga dalam diri saya, kalau sementara diproses Tuhan, jangan protes. Karena saudara tidak akan pernah tahu hasil yang akan dihasilkan dari proses yang sementara saudara alami. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas dan tidak mau bekerja dan tidak pernah mau bermimpi yang baik bagi masa depan. Bagus sekali untuk bermimpi, tapi orang yang bermimpi tidak akan pernah menjadi kenyataan sebelum dia melangkah keluar dari mimpinya dan mulai mengerjakan semua mimpinya untuk menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudara, jangan kita hanya tidur malas tapi bersantai, tapi kita belajar mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Ketika saudara mengalami proses, saudara harus melihat potensi yang terbaik dalam proses yang saudara sementara alami. Apa yang saudara sementara alami, potensi terbaik dalam diri saudara, keluarkan. Saudara, kita belajar bahwa Allah mengizinkan banyak perkara dalam hidup saya dan saudara untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang hebat, jadi orang-orang yang siap dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Ketika Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal ini jelas mengatakan bahwa Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Jika saudara tidak mempercayai bahwa ada kebaikan yang Tuhan sementara siapkan bagi saudara-saudara, bahkan dalam keadaan situasi yang sangat berat sekalipun, Tuhan mengizinkan supaya saudara boleh dipakai oleh Tuhan. Saudara, tercatat di Alkitab juga ada Ayub mengalami hal-hal yang sukar. Yusuf, saudara masih ingat kisah Yusuf? Peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia pernah bermimpi, diceritakan kepada bapak dan ibunya. Mereka semua tidak percaya. Sampai pada proses yang sangat panjang, saudara, dia dikasihi bapaknya, Yakub, ya, dan kemudian dia dicemburui oleh kakak-kakaknya, dia dibuang. Apa yang terjadi? Ayat yang sangat populer, dia berkata, kau mereka-rekakan apa yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan apa yang baik. Saya melihat kesamaan hampir mirip ayat-ayat firman Tuhan ini, ya. Bagi kita yang mengerti bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, bahkan dalam hal yang mungkin kita anggap tidak baik, saat suatu hal yang kita anggap tidak baik terjadi dan tidak bisa kita ubah, mari kita katakan pada diri sendiri, hanya karena saya belum melihat sisi baiknya, bukan berarti hal itu tidak baik. Saudara, saya ulangi, mari kita belajar berkata ketika ada hal buruk terjadi dalam kehidupan sekeliling kita atau saudara mengalaminya. Saudara mulai berkata, hanya karena saya belum melihat sisi baik dari pergumulan ini, bukan berarti hal itu tidak baik. Saudara, keterbatasan sebagai manusia membuat kita sulit melihat rencana Allah secara utuh. Untuk itu mari kita lebih fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah, daripada kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Saudara mungkin bertanya, Ibu Pendeta, apa hal yang tidak bisa kita ubah? Saya belajar, saudara, hal-hal yang tidak bisa kita ubah, yaitu sikap yang bisa kita ubah, yaitu sikap hati kita. Respon kita terhadap peristiwa yang terjadi. Saya seringkali mengingatkan bahwa damai itu tidak ditentukan oleh suasana kondisi sekitar kita, tapi keputusan hatimu. Keputusan hatimu untuk menciptakan damai meskipun keadaan sekelilingmu tidak baik. Saudara yang harus memiliki kuasa dan power untuk mute pikiranmu.
untuk mute, untuk tidak negatif, untuk matikan semua suara-suara yang membawa saudara tidak bersukacita, tidak bersyukur. Karena apa saya mengatakan hal ini, saudara? Karena kalau saudara tidak sukacita, saudara gampang dipakai oleh si jahat. Karena si jahat ingin saudara tidak ada damai, supaya dia bisa menggunakan hidup saudara. Kita belajar, saudara, ada hal-hal yang bisa kita ubah. Fokus pada hal yang bisa kita ubah. Pikiran kita, perasaan kita, respon kita. Saudara, saya percaya semua orang berespon dari setiap situasi yang terjadi. Itu tanda saudara hidup. Tetapi respon saudara itu yang menjadi penting. Apakah respon saudara reaktif atau tidak? Saudara, kita boleh berespon, tapi respon kita adalah belajar berespon seperti Yesus merespon apa yang ada dalam kehidupannya. Ketika bahkan dia dalam perjalanan yang sangat berat untuk menuju Bukit Golgota. Saudara, dia memikul salib. Betapa menderitanya, tapi dia berespon benar. Dia tidak berontak terhadap semua proses yang terjadi. Saudara-saudara, sekali lagi, hanya karena saya dan saudara belum melihat sisi baik, bukan berarti hal itu tidak baik. Mari kita belajar untuk kita merespon segala sesuatu dan belajar untuk mempercayakan hal itu kepada Tuhan. Ingat, do your best on the things you can change. And let God do the rest on the things you cannot change. Saudara, lakukan yang terbaik pada hal-hal yang saudara bisa ubah. Biar Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang tidak bisa saudara ubah. Apa yang tidak bisa saudara ubah? Saudara tidak bisa memilih saudara lahir dari siapa. Saudara tidak bisa memilih saudara lahir di mana. Saya pernah buat tulisan saudara yang dikirimkan kepada teman-teman yang ada di Amerika. Kalau mungkin orang-orang bisa memilih, kami ingin dilahirkan di Eropa, di Amerika, daripada Indonesia. Ataupun orang-orang di Amerika, boleh memilih, saya ingin dilahirkan di Indonesia, khususnya di Bali atau di pulau-pulau. Saya ingin dilahirkan di Hawaii dan sebagainya. Ini hal yang tidak bisa saudara ubah. Karena saudara dilahirkan di mana Tuhan sudah menentukan saudara. Ini hal-hal yang tidak bisa saudara ubah. Saudara tidak bisa mengubah masa lalu saudara. Saudara tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Saudara, kalau kita percaya bahwa Allah mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, dalam peristiwa hidup kita, kita akan lebih fokus untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dan lebih fokus melihat apa yang terjadi, proses hidup, apa yang terjadi dalam hidup saya ini. Apakah ini mendatangkan kebaikan atau justru sebaliknya? Saat hal buruk terjadi dalam hidup kita, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk melihat sisi baik dan pilihan untuk melihat sisi buruknya. Atau melihat dari sisi baiknya. Itu lebih baik, saudara. Masalah pergumulan air mata adalah cara Tuhan mendidik kita. Jangan terpuruk dengan keadaan. Cobalah bangkit dan raih janji Tuhan. Kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Supaya kita tahu bahwa ada Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Perhatikan sekali lagi, kita diperhadapkan dengan hal yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa mengubah respon orang di sekeliling kita. Bagian kita adalah bagaimana merespon tindakan orang di sekeliling kita dengan respon yang benar, bukan reaktif. Karena itu akan merugikan saya dan saudara, kita sendiri, pribadi kita. Mari kita ubah cara berpikir kita. Karena kita tahu Tuhan pegang kendali. Kalau saudara tahu Tuhan pegang kendali, saudara akan hidup dengan tenang. Dan hal yang lain kita pelajari adalah firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Dua hal ini sangat penting. Pertama, kepada orang yang mengasihi Tuhan, di saat persoalan hidup datang dalam hidup kita, entah itu menyangkut keluarga, bisnis, keuangan, pekerjaan, apapun, atau pelayanan yang kita hadapi. Pertama, apa yang jadi respon kita kepada Tuhan? Apakah kita tak mengasihi Dia? Seringkali kita marah dan diam. Kita mulai putus asa, kita mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan.
Kita tidak mau lagi berdoa. Kita tidak mau percaya. Dan di sini kita lihat apa yang kita dapatkan ketika kita tetap percaya dan ketika kita tidak percaya. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan dan percaya? Ini yang sangat penting. Karena ketika kita tetap setia dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam persoalan yang kita hadapi. Yang berikut kita belajar kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah goyah sekalipun bisnis mereka mulai goyang bahkan hancur. Sekalipun persoalan rumah tangga mereka tak kunjung selesai. Pelayanan mereka tidak ada perubahan. Penolakan, ejekan. Saudara, tidak akan pernah hancur. Tapi dia tetap percaya dan dapat menjalani dengan iman yang kokoh. Dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang negatif. Pikiran-pikiran yang negatif. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan menjadi sesuatu yang baik. Karena segala sesuatunya bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari kita yakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi sekali lagi, bagi orang yang mengasihi Tuhan, berarti orang yang tidak mudah membenci Tuhan, tidak mudah menyangkal Yesus, tidak mudah untuk pergi menjauh dari persekutuan, dari ibadah, dari doa. Tapi orang-orang yang selalu mencari Tuhan. Dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, kalau hari ini saudara mengalami hal-hal yang berat, saya mau ingatkan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Cari Tuhan. Selama saudara cari Yesus, maka jalan keluar pasti saudara akan peroleh. Selama saudara berseru kepada Tuhan, apapun keadaanmu, bahkan saya mau katakan masa lalu dan dosamu, saudara melangkah keluar, dan engkau akan lihat kemenangan terjadi dalam hidupmu, dan engkau akan mengalami yang namanya kemenangan, kemerdekaan, lebih dari pemenang. Mari saya mengajak kita semua, bangkit, berjalanlah, karena kuasa sudah diberikan kepada kita. Jangan tinggal terpuruk dalam keadaanmu, tapi engkau harus keluar dan cari kehendak Tuhan dan dengarkan panggilan Tuhan. Dia sangat mengasihimu, saudara. Ada kehidupan yang luar biasa yang menanti engkau. Saya berdoa bagi saudara, saudara diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, saudara diberkati Tuhan, saudara mengerti jalan dan janji Tuhan, saudara mengerti tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Dan doa saya, kita semua maju dalam Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari saudara, saya berdoa bagi saudara. Sekali lagi saudara, jika saudara ada yang sakit, mengalami pergumulan, saya mengajak kita semua untuk tetap terus setia kepada Tuhan. Dan saya berdoa bagi saudara. Saudara boleh juga komen, boleh teks secara pribadi message, supaya saudara, kita semua akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari yang baru, sukacita yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur bahwasannya engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami percaya tidak ada rancanganmu yang gagal dalam hidup kami. Yang ada rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita yang kau siapkan bagi kami semua. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan yang ajaib. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, bahwa ketika kami mencari Engkau, tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada Engkau. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa, biar semua saudara-saudara yang mengalami sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang mengalami pergumulan diberikan jalan keluar yang terbaik. Saudara-saudara kami yang mengalami hal-hal yang tidak dimengerti saat-saat ini,
Tuhan, Roh Kudus berbicaralah sehingga mereka boleh mendengarkan Engkau dan mengalami hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saudara-saudara dalam perjalanan menuju tempat kerja. Tuhan sertai perjalanan mereka, tiba selamat, dan bahkan mereka bekerja dengan penuh antusias, sukacita, damai sejahtera. Mereka mulai hari baru. Saudara-saudara yang ada di Indonesia yang sementara dalam persiapan tutup hari, istirahat malam, Tuhan, biar mereka diberkati oleh Tuhan. Biar mereka mengalami hal-hal juga yang luar biasa. Untuk bangun besok pagi dalam keadaan sehat tubuh, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Kami rindu Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan Engkau sendiri yang mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan, terima kasih untuk ibadah pagi ini dan tutup hari malam hari di Indonesia. Biar kami semua memperoleh berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan dengan pertolongan kuatan Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan saudara dan saya sekarang ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara, sekali lagi tetap setia, tetap semangat untuk tetap terus mencari Tuhan dan tetap terus memberikan hidupmu juga boleh dipakai oleh Tuhan. Nah, tetap saya akan terus sampai hari ke-40, ada renungan pagi jam 6.30. Jangan lupa saudara like, saudara boleh share supaya banyak orang boleh terjangkau dan diberkati dan membuat kami semua lebih bersemangat lagi. Dan biarlah kita semua saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa besok pagi di jam yang sama 6.30. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.